Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi kepada Ananda kelas 9. Hari ini Ibu akan membagikan sedikit soal-soal tentang ujian yang kamu laksanakan di kelas 9, yaitu mata pelajaran IPS. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan Ibu bahas. Semoga bermanfaat ya untuk Ananda sekalian. Selamat membaca dan belajar. Terima kasih. Baik, kita masuk dengan soal pertama, yaitu salah satu bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan antar negara-negara Asia adalah: A. Membangun pupuk urea di Malaysia, B. Menanggulangi penyalahgunaan narkotika, C. Melaksanakan festival seni ASEAN, D. Membentuk pusat informasi pariwisata. Jawabannya B. Menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Soal kedua, beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa negara asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Berikut kebijakan yang diambil pemerintah negara-negara ASEAN terhadap para pekerja migran adalah: A. Negara pengirim tidak bertanggung jawab terhadap masalah pekerja migran. B. Negara penerima membuat aturan sendiri tanpa sepengetahuan negara pengirim. C. Negara penerima tidak bertanggung jawab terhadap pekerja migran. D. Negara pengirim dan penerima bertanggung jawab dan menjamin. Jawabannya D. Negara pengirim dan penerima bertanggung jawab dan menjamin. 3. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukim, yaitu produktivitas pangan akan menjadi: A. Naik, B. Signifikan, C. Menguntungkan, D. Turun. Jawabannya D. Turun. 4. Pak Abraham mengajar di sebuah sekolah dan bekerja sebagai guru. Setelah beberapa tahun mengabdi, ia kini menjabat sebagai kepala sekolah. Kasus ini merupakan contoh mobilitas sosial adalah: A. Horizontal, B. Antar generasi, C. Vertikal naik, D. Vertikal turun. Jawabannya C. Vertikal naik. 5. Faktor pendorong bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan mobilitas sosial adalah: A. Status sosial, B. Keadaan ekonomi, C. Pendidikan rendah, D. Situasi politik. Jawabannya D. Situasi politik. 6. Indonesia mengekspor gas ke Jepang, sedangkan Jepang mengekspor ikan tuna ke Indonesia. Perdagangan kedua negara tersebut disebabkan oleh perbedaan: A. Efisiensi produksi, B. Penggunaan teknologi, C. Sumber daya manusia, D. Sumber daya alam. Jawabannya D. Sumber daya alam. 7. Salah satu bentuk redistribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah: A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat, B. Pembagian pendapatan nasional, C. Pengalokasian pajak kepada penduduk miskin, D. Pemberian subsidi kepada seluruh masyarakat. Jawabannya A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. 8. Tidak semua kebijakan Jepang di Indonesia merugikan. Contohnya, dalam bidang pendidikan, kebijakan Jepang yang menguntungkan Indonesia yaitu: A. Melahirkan golongan cerdik pandai yang mempelopori gerakan nasional Indonesia,
B. Melahirkan tokoh-tokoh di bidang pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara. C. Digunakannya bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah. D. Pendidikan di Indonesia diatur oleh model pendidikan Barat. Jawabannya C. Digunakannya bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah. 9. Sistem sewa tanah yang dijalankan oleh Raffles ternyata gagal. Sebabnya sebagai berikut. Kecuali A. Keuangan negara dan pengawas cukup terbatas. B. Rakyat belum mengenal perdagangan ekspor. C. Rakyat belum mengenal sistem ekonomi uang. D. Rakyat sudah menguasai teknologi. Jawabannya D. Rakyat sudah menguasai teknologi. Demikian tadi soal-soal yang kita bahas. Semoga bermanfaat kepada Anda sekalian. Selamat untuk nilai yang terbaik. Sampai jumpa di berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.